Oke, kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya. Ya'malu sayyidu Dursley mudiran li syarikati Groning linnasij. Ya'malu as-sayyidu Dursley. Ya'malu fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamat rafa'nya dhammah yang ada di akhirnya. Ya'malu. Dan dia dirafa'kan karena tidak ada amil yang menasabkannya dan tidak ada amil yang menjazmkannya. Kemudian as-sayyidu. As-sayyidu tuan di sini laqab ya. Dia kedudukannya sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamat raf'anya dhammah. Kemudian Dursley ini badal ya. Badal dari atau badal untuk as-sayyid. Mudiran. Mudiran ini kedudukannya sebagai hal. Kedudukannya sebagai hal, hal mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Alamat nasabnya fathah. Li syarikati, syarikah ini majrur dikarenakan adanya lam huruf jar sebelumnya, wa huwa mudhaf dan dia mudhaf ya. Groning ini mudhaf ilaih. Kemudian linnasiji, linnasiji an-nasij majrur dikarenakan ada huruf lam sebelumnya ya. Ini ada yang perlu kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Arab kita dapati bahwasanya Paman Vernon ini ya, Tuan Dursley ini dia bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan namanya perusahaan Groningen Linnasij untuk pembuatan kain tenun atau tekstil ya. Kalau kita lihat ke edisi bahasa Inggrisnya itu disebutkan bahwa Mr. Dursley was the director of a firm called Gronings which made drills. Drills ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya bor, mesin bor, dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan memang membuat bor ya. Perusahaan Paman Vernon ini untuk membuat mesin bor ya, memang seperti itu. Nah, kenapa dalam edisi bahasa Arabnya diterjemahkan ke an-nasij, kain tenun? Nah, ternyata di dalam bahasa Arab, afwan ya, di dalam bahasa Arab drills itu nama kain ya. Cotton drill. Cotton drill ya. Di dalam bahasa Indonesia juga ada ya kain drill ya, itu di kamus bahasa Indonesia disebutkan itu kain tenun yang kuat dan tahan lama. Ternyata di dalam bahasa Arab pun seperti itu, disebutkan bahwa drill itu adalah nasijun qutniyun matin, kain katun yang kuat dan tahan lama ya. Nah, kemungkinannya seperti itu. Jadi penerjemah orang Arab ini ya, orang Arab yang menerjemahkan ini sepertinya mengacu kepada cotton drill. Sementara kalau kita lihat di dalam buku aslinya dan keterangan yang ada bahwa Paman Vernon itu sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan pembuatan bor ya, bukan cotton drill. Demikian ya, sekedar tambahan keterangan. Wahwa rajulun dhakhmun badinun. Wahwa, waw ini huruf ataf, huwa dhamir bariz munfasil mabni fi mahalli raf'in mubtada, kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian rajulun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, alamat raf'anya dhammah. Dhakhmun sebagai na'at, na'tun ya. Kemudian badinun juga sebagai na'at yang kedua untuk rajul. La takadu raqabatuhu tadhharu min baini katifaihi. La takadu raqabatuhu, la harfun nafyi,
untuk menafikan. Di sini masuk ke fiil mudhari dan dia tidak memberikan pengaruh apa-apa, ya, karena huruf nafi biasa saja. Takadu ini fiil mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Karena tidak ada amil yang menasabkannya dan tidak ada pula amil yang menjazmkannya. La di sini harf nafi biasa, ya, huruf nafi biasa saja. Kemudian takadu, kada yakadu, ya. Ini kan min af'alil muqarabah, termaksud dari fiil-fiil al-muqarabah, di mana fiil ini dia merafa'kan isim setelahnya dan menasabkan khabar. Nah, sekarang kita cari di sini mana isim takadu. Isim takadu setelahnya itu raqabatuhu. Raqabatu ini ismu takadu, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Dia juga mudhaf, ya. Kemudian hu, dhamir setelahnya ini dhamirun bariz muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian berikutnya khabar takadu. Mana khabar takadu? Adalah jumlah fi'liyah tadhharu. Tadhharu ini fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian dalam tadhharu ini terdapat dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Hiyanya kembali ke raqabah. Kembali ke raqabah. Nah, fi'il dan dhamirnya, fi'il dan dhamirnya yang tersimpan padanya ini kan membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin khabaru takadu, sebagai khabar takadu. Fi mahalli nasbin khabaru takadu. Demikian. Kemudian min baini katifaihi, min baini katifaihi. Min huruf jar. Kemudian bain ini kan dharaf, ya. Kemudian karena kemasukan min sebelumnya maka dijarkan, ya, dijarkan majrur karena ada min sebelumnya, wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Kemudian katifai ini mudhaf ilaih, katifai mudhafun ilaihi, majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Alamat jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia adalah isim mutsanna, katifaihi, ya. Kemudian dhamirhu setelahnya ini juga mudhaf ilaih, ya, juga mudhaf ilaih, ya. Jadi min baini katifaihi min huruf jar. Bain ini majrur karena huruf jar sebelumnya, wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Kemudian katifaihi mudhaf ilaih. Kemudian katifai ini mudhaf, kemudian mudhaf, ya, dia mudhaf untuk ha setelahnya mudhaf ilaih, seperti itu. Katifai secara ringkasnya kita i'rab seperti itu tadi, ya. Mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Kemudian dhamir hu setelahnya ini dhamirun bariz muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Demikian. Kemudian berikutnya ma'a. Nah, ma'a ini isim, ya, ma'a isim. Kemudian dia juga dharaf, ya. Tentunya dharaf, ya. Ma'a mansub karena dharaf, ya. Wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Jadi sekali lagi ma'a itu isim, kedudukannya di sini dharaf. Dharaf, ya. Dia mansub kenapa? Karena dharf, ya. Kemudian wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Dia juga mudhaf. Dan yang jatuh setelahnya berarti mudhaf ilaih, ya, berupa masdar muawwal. Anna lahu syariban kabiran jiddan. Anna termasuk saudarinya min akhawat
inna, termaksud daripada akhwat inna. Berarti anna ini ada isimnya dan ada khabarnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan mana isimnya dan mana khabarnya. Isim anna mansub ya, sementara khabar anna itu marfu' atau fi mahal raf ya. Tergantung dengan kondisinya. Ya di sini kalau kita perhatikan sebelum masuk anna jumlahnya itu kan seperti ini, lahu syaribun kabirun jiddan. Jadi sebelum dimasuki anna jumlahnya kan seperti ini, lahu syaribun kabirun jiddan. Dia memiliki kumis yang besar sekali. Ya. Lahu ini kan syibhul jumlah yang dikedepankan, sementara syarib ini mubtada yang diakhirkan. Jadi syibhul jumlah kemudian mubtadanya nakirah, maka syibhul jumlahnya dikedepankan sementara mubtadanya diakhirkan. Lalu ketika kemasukan anna atau inna ya, maka berubah menjadi anna lahu syariban kabiran jiddan. Berarti syariban ini mansub karena kedudukannya sebagai isim anna. Sementara kabiran ini sebagai na'at untuk syarib. Jiddan seperti yang sudah saya jelaskan, jiddan ini adalah maf'ul mutlaq. Syariban kabiran yajiddu jiddan. Ya. Nah, kemudian mana khabar anna? Nah, ini lahu ya, syibhul jumlah ini bisa kita katakan sebagai khabarnya, tapi yang sebenarnya ya syibhul jumlah itu tidak langsung menjadi khabar, tapi dia jar dan majrur ya, terdiri dari al-jar wal majrur, itu muta'alliqani bi khabarin mahdhuf ya. Keduanya terkait atau terikat dengan khabar yang terbuang ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga ya. Baik, kemudian kita lanjutkan berikutnya, amma zaujatuhu fahiya nahifatun syaqra'u. Amma adapun zaujatuhu istrinya, fahiya maka dia adalah seorang nahifah, perempuan yang kurus, syaqra'u berambut pirang. Nah, amma ini masuk ke dalam jumlah ya, masuk ke dalam jumlah. Jumlah dasarnya adalah zaujatuhu. Jumlah dasarnya itu maksudnya jumlah asalnya susunannya seperti ini ya, zaujatuhu nahifatun syaqra'u, istrinya kurus dan berambut pirang ya. Kemudian dimasukkan amma ya untuk menegaskan ya, amma zaujatuhu adapun istrinya, fahiya nahifatun syaqra'u ya. Nah, amma zaujatuhu kemudian ada fa ya, harus ada fa ya, setelah amma ini kan harus ada fa ya. Fahiya nahifatun syaqra'u, maka dia adalah kurus dan berambut pirang. Jadi zaujatuhu nahifatun syaqra itu jumlah dasarnya, atau zaujatuhu hiya nahifatun syaqra'u. Kemudian dimasuki amma zaujatuhu fahiya nahifatun syaqra'u ya, demikian. Ini sama seperti misalnya kayak dalam Al-Quran ya, kita contohkan dari ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa ammal yatima fala taqhar ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu kan jumlah dasarnya fa ammal yatima fala taqhar, jumlah dasarnya la taqhar al yatima. Kemudian dimasukkan amma, maf'ul bihnya dikedepankan, dimajukan untuk menegaskan,
fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, itu kan asalnya la tanhar as-sa'ila. Kemudian dimasuki amma, maf'ul bihnya dikedepankan untuk menegaskan menjadi wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu kan jumlah dasarnya hadits bi ni'mati rabbika, berbicaralah tentang nikmat Tuhanmu. Kemudian dimasuki amma dan fa, ya, menjadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun tentang nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, ya, ceritakanlah, demikian, ya. Nah, fahiya nahifatun syaqra. Hiya di sini nanti bisa kita katakan sebagai mubtada, ya, kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian nahifatun sebagai khabarnya, syaqra khabar kedua. Demikian. Kemudian raqabatuha atwalu marrataini min ayyi raqabatin adiyatin. Raqabatuha, raqabatu ini marfu'. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mubtada, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Kemudian dhamir ha setelahnya ini dhamirun barizun muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Atwalu ini khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian marwataini, ini marwataini, marwataini isim mutsanna, ya. Marwatan satu kali, marwataini dua kali, ya. Marwatan dan marwataini ini dia mansub karena sebagai maf'ul mutlak, mansub karena sebagai maf'ul mutlak, ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi marwah itu kan merupakan wazan fa'lah dari al-murur, ya. Ya, marwatan, kemudian marwataini dua kali untuk menjelaskan maf'ul mutlak, untuk menjelaskan adat, ya, jumlah bilangan perbuatan, ya, dua kali. Jadi dia mansub, ya, marwatain mansub. Kemudian alamat nasabnya apa di sini? Ya. Kenapa ya? Karena isim mutsanna. Min huruf jar, ayyi majrur karena ada min sebelumnya, wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Raqabatin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Adiyatin ini sebagai na'at, ya, jadi majrur karena sebagai na'at untuk raqabah. Tastafidu minha, dia mengambil faidah, mengambil manfaat, minha dari raqabahnya yang panjang dua kali lipat itu, fit tajassusi 'alal jirani, untuk tajassus memata-matai, 'alal jiran para tetangga. Tastafidu ini fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah litajarrudihi min awamil an-nasbi wal jazm, atau litajarrudi minan nawasib wal jawazim, ya. Bisa seperti itu. Minha, min huruf jar, ha kembali ke raqabahnya, raqabatuha, ya. Ini cara mengi'rabnya bagaimana? Ha dhamir bariz muttasil mabni fi mahalli jarrin, fi mahalli jarrin karena adanya min sebelumnya. Kemudian fi juga huruf jar, at-tajassusi majrur dikarenakan huruf jar sebelumnya, alal jirani, al-jiran juga majrur karena adanya huruf jar sebelumnya, ala. Kemudian haitsu, haitsu ini dzarf, ya, dzaraf mabni ala dhamm, dzaraf yang mabni di atas dhamm, wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Kemudian jumlah yang jatuh setelahnya itu sebagai mudhaf ilaih. Taqdi mu'dhama waqtiha, taqdi mu'dhama waqtiha. Taqdi ini fi'il mudhari'
marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ini fi'il mudhari' dan alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, tidak zahirah ya, tapi muqaddarah. Kenapa? Karena adanya huruf illah di akhirnya ini ya, taqdi ya, sehingga dhammahnya itu tidak bisa muncul secara zahir ya, tidak bisa zahir, sehingga dikatakan dhammah muqaddarah ya. Jadi tidak bisa zuhur, tidak bisa nampak, mana'a min zuhuriha ats-thiqal, karena beratnya di lisan itu menghalangi munculnya dhammah. Demikian. Nah, ini penting ya, memahami hal-hal yang detail seperti ini penting ya. Taqdi ya, itu fi'il mudhari marfu, kemudian alamat rafa'nya dhammah, dhammahnya muqaddarah, tidak zahirah ya. Kenapa tidak bisa zahirah, tidak bisa muncul? Mana'a min zuhuriha ats-thiqal. Karena kalau dibaca taqdiyu itu kan berat di lisan orang Arab. Nah, sehingga taqdi dibaca seperti itu saja dan dhammahnya tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan muqaddarah ala akhirih. Ya, demikian. Taqdi juga di dalamnya tersimpan dhamir, dhamir mustatir. Takdiruhu hiya, hiya kembali ke zaujatuhu tadi ya. Berarti ini kan jumlah ya, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Karena dhamir mustatir itu nanti kedudukannya juga sebagai fa'il ya, fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, jumlah ini, jumlah fi'liyah ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Jadi jumlah fi'liyah ini kedudukannya fi mahalli jarrin ya, sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Haitsu ya. Kemudian mu'dhama waqtiha, mu'dhama ini mansub karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih ya, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhafun, dan dia juga mudhaf. Waqti ini mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Untuk yang setelahnya dhamir ha ini dhamirun barizun muttasil fi mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya. Kemudian fi huruf jar maddi majrur karena huruf jar ini wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Raqabati ini mudhaf ilaih ya, majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Untuk yang setelahnya ha ini mudhaf ilaih ya, dhamirun barizun muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya. Ha-nya ini kan untuk perempuan ya, kembalinya kemana? Ke zaujahnya tadi ya. Fauqa, fauq dharaf ya, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf ya, mudhaf. Kemudian siyaji mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Al-hadiqati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian li ma'rifati, ma'rifati majrur karena lam huruf jar ini. Kemudian wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Ma ini mudhaf ilaihnya. Ma ini isim mausul ya, mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yaf'aluna, yaf'aluna ini kan jumlah fi'liyah yang ada setelah isim mausul disebut silah mausul, disebut dengan jumlah silah mausul. Yaf'aluna ini fi'lun mudhari'un marfu'un
wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Kemudian pada yaf'alun ini ada wawul jamaah. Ya, ini dhamir baris muttasil fi mabni dulu, kemudian fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Kemudian fi'il dan fa'ilnya ini kan membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya karena dia di sini silah mausul, maka i'rabnya adalah la mahallalaha minal i'rabi. Tidak ada tempat baginya daripada i'rab. Demikian. Nah, kemudian yaf'alun ini kan sebenarnya yaf'alunahu ya. Yaf'alunahu ada dhamir hu di belakangnya. Hu-nya ini nanti kembali ke isim mausul ma, tapi dibuang dan itu boleh ya. Tidak masalah, boleh ya, dibuang. Demikian. Ya. Kemudian tersisa tadi ya, saya belum jelaskan syakra'u dan atwalu. Syakra'u kenapa tidak ditanwin? Karena mamnu' minas sarfi, isim ghairu munsharif. Ya, jadi syakra'u itu kan bentuk ta'nits atau muannatsnya ashqar atas wazan af'al. Atwal juga atas wazan af'al, isim tafdhil. Ini mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwin. Demikian. Nah, itu juga harus diperhatikan baik-baik. Jadi ada isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, salah satunya di sini contohnya syakra'u, kemudian atwalu. Ya. Selesai ya paragraf yang kedua, kita cukupkan sampai di sini.